Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu malam hari ini 27 Mei 2026. Kita bersyukur, terima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara, diberikan kesempatan untuk selalu berjumpa dengan Yesus, diberikan kesempatan untuk baca Alkitab, untuk hidup ini, hidup bagi Tuhan Yesus. Sungguh manis bersama Yesus. Saya Pastor Yakob menyanyikan pujian ini. Sungguh manis, manislah Yesusku. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Lukas pasal 13 dari ayat 31 sampai 35. Di situ dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk memulihkan manusia yang sudah rusak, yang sudah hilang kemuliaan Tuhan akibat dosa. Sebetulnya Bapak Ibu bersama saya tidak layak harus menerima kutukan dosa, udah pasti mati binasa di luar Yesus. Tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kasihnya Yesus, cinta kita semua, sehingga kita diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Untuk itu katakanlah, sungguh manis, manislah Yesusku. Kita cinta Tuhan. Sekali kita ikut Yesus, selama-lamanya kita bersama dengan Yesus. Sungguh manis, manislah Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Haleluya. Kasihnya sungguh amat sempurna. Amin, haleluya. Sungguh manis, manislah Yesusku. Mari kita mau cinta Tuhan. Cintanya Yesus amat heran dan sempurna. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Haleluya. Kuasanya sungguh tak berubah. Amin, haleluya. Sungguh aku cinta Tuhan Yesus, Bapakku yang ajaib. Sungguh aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Amin, haleluya. Kasihnya sungguh agung mulia. Amin, haleluya. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena, haleluya, daripada semuanya itu, dialah yang aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya kamu memperoleh Kristus Yesus yang sangat kucintai. Amin, haleluya. Uria siki dalam Uria saki dalam. Aku cinta Kau Yesus, aku cinta Kau Bapa. Aku mau setia dan taat. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Oh, haleluya. Kasihnya sungguh ajaib sempurna. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kekuatan, kemansuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Rajaku dan Bapakku, Tuhanku. Aku cinta Engkau, Tuhan Yesusku. Amin. Sucikan malam hari ini Bapa hatiku, pikiran dan mulutku. Amin. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus yang sangat kita cintai. Tidak ada pribadi lain yang terindah, termulia, sempurna, mulia sekala makar betul, ya sikialah, hanya Engkau Yesus. Yesus yang ku cintai. Sekali kita ikut Yesus, mari kita mau cinta Tuhan, setia dan taat kepada firman Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Setiap kita datang dalam nama Tuhan diberkati sama Tuhan. Sebab Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Dan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Di dalam Dia ada kehidupan yang berkelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mohon maaf, saya menangis, saya merasakan cintanya Tuhan. Saya menangis karena kasihnya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh saya menangis. Karena cintanya Tuhan luar biasa buat Bapak Ibu bersama saya. Kalau kita dipelihara sampai detik ini, hari demi hari kita jalani, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan nomor satu, Tuhan sudah sediakan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Kita suatu hari rindu berjumpa dengan Bapa yang sangat-sangat kita cintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengalaman yang indah Rasul Paulus. Dulu dia bangga mungkin ya. Sebelum di luar Kristus, dia banyak membunuh orang, menyiksa orang Kristen. Dia pikir kedudukan yang tinggi. Dia pikir dia dihormati, disegani. Dia pikir untung waktu itu. Tapi begitu dia sadar, begitu dijamah, dilawat oleh Tuhan Yesus, dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi semua rugi dibanding Kristus, saudara. Ya, jadi rugi besar pada waktu peristiwa-peristiwa masa lalu. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dia pikir dulu untung waktu dia pergi ke Damsik. Banyak mereka menyengsarakan, menyiksa orang Kristen, orang percaya Tuhan, dia siksa, bahkan dibunuh, ya. Tapi Tuhan jamah Rasul Paulus menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Dia bilang, semuanya kuanggap sampah. Lihat ini ya, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tuhanku lebih mulia, Yesus lebih mulia. Saya katakan sama, Tuhan, Kau begitu agung, sempurna. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin.
Kristus Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita mau lebih hari lebih cinta Tuhan. Lebih hari lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Jangan seperti Esau dia jual hak kesulungan. Jangan seperti Yudas Iskariot dia mengkhianati Yesus. Karena demi uang 30 keping perak. Dia jual. Dianya hilang keselamatan. Hilang hidup kekal. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Sekali kita Yesus. Yesus di atas segala-galanya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca urutan firman Tuhan. Rutin. Kita mau cinta Tuhan. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Orang cinta Tuhan taat kepada firman Tuhan. Dia setia. Apapun keadaannya tetap setia dan bersyukur. Jangan pernah ngomel, jangan pernah berkeluh kesah. Ya, jadilah orang Kristen selalu bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam setiap langkah hidup kita. Karena apa yang Tuhan berikan buat kita indah dan sempurna. Yang penting kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh langkah bersama dengan Tuhan. Mari kita membaca ayat 31. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Besok kita lanjutkan pasal 14. Kita baca rutin, bukan cepet-cepetan. Tapi kita memahami isi firman Tuhan. Dan kita melakukannya. Dan membawa kita makin dewasa di dalam Dia. Makin cinta Tuhan. Menjadi orang Kristen yang berkualitas. Orang Kristen berkualitas adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Yang melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Pada waktu itu ayat 31. Datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus. Pergilah, tinggalkan tempat ini. Karena Herodes hendak membunuh engkau. Lihat ini, sama saudara. Herodes jahat. Herodes Antipas nih saudara. Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Jahat semuanya ini. Dia ingin membunuh Yesus. Karena dia merasa dia raja. Nggak boleh ada raja lain yang menyaingi dia. Maka orang Farisi juga sama sebetulnya. Dia memberikan informasi kepada Tuhan, pergi. Ya, dan memang dia sendiri juga tidak mau ada Yesus. Memang sungguh orang datang kepada Tuhan itu peristiwa di Bantul, ya ada gereja yang dibubarkan itu. Coba memang orang datang kepada Tuhan memang tidak gampang, saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 5 dikatakan orang bisa datang kepada Bapa itu karena kasih karunia Tuhan. Ikut Yesus memang betul kata firman Tuhan Kisah 14:22 banyak mengalami sengsara. Ikut Yesus beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius, memang ada mengalami sengsara-sengsara. Banyak orang yang menolak, saudara. Tidak gampang. Herodes pun akan membunuh Yesus. Jadi tidak heran kita harus siap sedia. Apabila ada orang gak suka sama kita, mengkhianati kita karena Kristus, ya. Bukan karena kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, kita salah. Ya. Dalam 2 Timotius 3:12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Seperti peristiwa Bantul sama. Ya, beribadah di dalam nama Tuhan Yesus banyak yang menolak. Herodes Antipas akan membunuh Yesus. Orang Farisi ahli Taurat banyak menolak Yesus. Banyak serigala-serigala, saudara. Itu Bapak Ibu sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh siap. Seperti firman Tuhan kemarin kita dengar. Ya, kemarin ya dalam Amsal 4:23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Biar kita waspada isi hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita mau berjaga dan berdoa, ya, menjelang kedatangan Tuhan bisa nanti terjadi antikris, bisa terjadi pembunuhan, penganiayaan, bisa terjadi apa yang dialami Yesus. Nanti kita juga akan salah mengalami. Itu minta tolong perlindungan Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Seperti Stefanus juga dibunuh. Lihat ini saudara, kita mau baca. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Memang sudah dinubuatkan Yesus akan mati di Yerusalem. Ya. Ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti rindu ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mati. Di situ dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Siapa nabi-nabi? Salah satunya Nabi Zakaria, saudara. Kalau kita baca, ya, dalam kitab Nabi Zakaria memang sudah terbukti, saudara. Ya, banyak mereka dibunuh Nabi Zakaria oleh karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Sungguh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh sebut Yesus.
Ya, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 24-21, saya mau baca ya. 2 Tawarik 24 ayat 21 itu sudah nyata, saudara. Ya, peristiwa Nabi Sakar pernah dibunuh, saudara. Ya, sungguh terbukti nyata itu. Ya, saya mau baca terlebih dahulu. 2 Tawarik 24 ayat 21. Ya, Nabi Sakaria di sini. Saya mau baca, ya. Ayat 20-21. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yehuda. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Ayat 21. Tapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Pelataran rumah Tuhan di mana? Di Yerusalem. Jadi kalau bukan Yesus sebagai Tuhan, tidak bisa ngomong, saudara. Tidak tahu peristiwa Sakaria. Tapi karena Yesus Tuhan, dia nyebut apa dikatakan, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang diutus kepada itu Nabi Sakaria. Berarti Yesus Tuhan, dia tahu semuanya. Untuk kita bangga punya Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata berikutnya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus rindu. Dia bicara bangsa Israel. Ya, demikian kehidupan kita semua dan Israel rohani. Yesus rindu supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Seperti induk ayam, ya, dikatakan induk ayam mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Rindu kumpul datang kepada Tuhan. Mari, saya merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, hidupmu berubah. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada kuasa ilahi, ada kuasa yang dahsyat. Yang sakit disembuhkan. Sakeus berjumpa dengan Tuhan, bertobat, hidupnya dipulihkan. Semuanya Ayub datang kepada Tuhan, dia sadar, hidupnya dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Semua orang datang kepada Tuhan, dipulihkan. Itu mari kita merindu untuk selalu datang dengan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Ayat 35. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi ku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dia di sini adalah Yesus Kristus sebagai Mesias. Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita diberkati dan hidup bahagia. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, selagi kita diberikan hidup, selagi Tuhan diberikan kita sehat, mari kita datang kepada Yesus. Diberkatilah dia, datang dalam nama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 118 ayat 26 juga berkata, Mazmur 118 ayat 26 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Kita mau cinta Yesus. Kita mau setia. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan pernah berubah. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lut menoleh ke belakang jadi tiang karang. Tapi mari kita selalu mata kita tertuju kepada Yesus. Mandang kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Sebabnya di dalam dia ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam dia ada damai sejahtera. Dan sukacita menyertai kita bersama. Sungguh manis, manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaiblah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh hebat kasihnya, amat sempurna. Kasih Tuhan sempurna buat setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Marilah kita setia cinta Tuhan Yesus sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup bahagia kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.